Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara keluarga besar Happy Sword Family. Kembali kita bertemu dalam renungan pada pagi hari ini. Hari ini saya mau membawakan satu renungan dengan tema dipimpin oleh Roh. Bapak Ibu Saudara, beberapa minggu ini kita banyak sekali mendapatkan makanan rohani yang Bapak Gembala berikan. Bagaimana kita memperhatikan tiga unsur yang ada di dalam hidup kita, tubuh, jiwa, dan roh. Tapi saya suka untuk memperhatikan roh ini lebih banyak daripada yang lain. Bukan berarti yang lain tidak penting, karena saya pernah ngomong ya, waktu itu saya pernah sampaikan juga dalam renungan saya yang lain. Tapi hari ini saya pengen kita lebih memfokuskan diri kepada roh kita. Kenapa? Karena kalau kita setiap hari hidup kita tidak dipimpin oleh roh, maka banyak hal yang kita nggak tahu apa yang akan terjadi di depan. Saya mendengar dan menonton satu buah tayangan, Bapak Ibu Saudara, bagaimana ini orang Kristen ya, saya nggak tahu dia anak Tuhan apa enggak, tapi dia orang Kristen. Bagaimana dia waktu lagi dalam satu kondisi kesulitan, akhirnya dia memutuskan untuk mencari jalan yang lain di luar Tuhan. Diajaklah ke satu tempat melakukan satu ritual yang macam-macam. Dan kalau menurut di cerita itu bagaimana bahwa kalau ritual itu tidak diselesaikan sampai akhir, maka itu akan memakan tumbal, istilahnya gitu ya, memakan nyawanya dan orang-orang yang berkaitan darah dengan orang tersebut. Nah, dengan entengnya kalau orang ini bilang, oh karena dia bukan ini sih dia nggak percaya gitu kan, akhirnya dia tidak menyelesaikan sampai habis itu ritual. Nah, dan dia pulang. Beberapa waktu kemudian, selang nggak nyampe 1 bulan kalau nggak salah, orang yang bersangkutan itu kan wanita ya, istrinya itu meninggal. Terus yang berikutnya lagi suaminya meninggal. Berikutnya lagi mamanya meninggal, mama mertuanya dari wanita ini gitu. Dan Bapak Ibu Saudara, yang saya mau garis bawahi adalah bahwa kalau roh kita itu nggak ada roh Allah, maka makhluk yang lain atau unsur yang lain selain roh Allah itu bisa mengambil roh kita. Saat roh kita tidak diberi makan yang benar dan tidak kuat bersama dengan Tuhan, maka kita akan bisa diambil sama roh yang lain. Kemungkinannya 2, mati atau gila, Bapak Ibu Saudara. Kalau ini yang saya dengar mati, 3-tiganya mati. Dan orang yang cerita kesaksian di dalam tayangan tersebut mengatakan bahwa dia dibuka mata batinnya sama orang yang menuntun untuk melakukan ritual-ritual itu, dan dia ngeliat ketiga orang ini rohnya itu sedang megangin batu di dekat jurang yang ada di wilayah itu. Dan begitu pas malamnya dia itu kayak pulang ke rumah, tapi nggak jadi manusia lagi, tetap di rohnya itu, tapi rohnya jadi kesakitan karena dipukulin, Bapak Ibu Saudara. Sampai karena apa? Karena dia udah jadi punyanya iblis. Lu udah ngejual walaupun nggak melakukan itu sampai akhir, tapi saat itu kamu sudah melakukan sesuatu perjanjian dengan kuasa kegelapan. Saat kita tidak dipimpin oleh roh, maka roh yang lain yang akan bisa mengambil alih hidup kita. Hari ini keputusan apa yang Bapak Ibu Saudara mau lakukan? Keputusan apa yang Bapak Ibu Saudara ingin putuskan hari ini? Kita mau buka di dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-25. Galatia 5 ayat 25 mengatakan seperti ini. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Jadi kalau kita memutuskan untuk kita mau hidup oleh roh, maka roh itu yang akan memimpin setiap kali hidup kita. Sehingga kalau kita mulai mau kita ada masalah, kita ada apapun, roh itu akan mengingatkan kita. Roh itu akan mengencourage kita. Karena kita kasih makan roh itu setiap hari. Jangan main-main Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada orang juga yang bukan dia yang melakukan ritual tersebut, tetapi karena hidupnya gak dipimpin oleh roh, dia melakukan hal yang tidak benar,
orang yang lain merasa tersinggung, merasa nggak suka, akhirnya dikerjain, kalau kayak orang disantet dan segala macamnya, itu bisa kena kalau hidupnya tidak dipimpin oleh roh, Bapak Ibu Saudara. Zaman sekarang tuh terlalu banyak hal-hal yang kayak begitu. Jadi kalau kita sesuatu yang kasat mata tuh yang kadang gak kelihatan ya Bapak Ibu Saudara. Makanya kalau kita hidup tidak dipimpin oleh roh, walaupun kita tetap injak bumi, tapi kita hidup gak dipimpin oleh roh setiap hari, kita gak kasih makan roh kita dengan benar, kita cuma penampilan fisik kita aja, jiwa kita, pikiran kita saja yang kita isi, roh kita gak diisi, kita abaikan begitu saja. Ya kan, kita asal-asalan beribadah, kita asal-asalan dengerin firman. Maka kalau ada sesuatu hal yang kayak begitu, itu bisa kejadian Bapak Ibu Saudara. Roh kita itu bisa diambil sama orang lain karena gak ada roh Allah dalam hidup kita. Tapi kalau kita hidup dipimpin oleh roh, maka gak ada satu roh apapun, saya jamin gak ada satu roh apapun yang bisa mengambil roh kita. Karena ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang berjaga di dalam kehidupan kita, yang yang terus membantu kita berjalan di dalam setiap kebenaran dan membuat kita tuh bisa kuat Bapak Ibu Saudara, dan gak akan kenapa-napa gitu Bapak Ibu Saudara. Saya mau tutup dengan satu pujian, sepenggal pujian, nggak sampai habis ya. Pujiannya seperti ini. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Kita naikkan sepenggal pujian ini dan mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari, ku tak dapat jalan sendiri tanpa roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Pagi ini Allah Roh Kudus, biarlah setiap kami yang mendengar termasuk hamba-Mu, kami mau bawa seperti pujian ini, membawa hati kami untuk dipegang terus, hidup kami dipegang terus oleh Roh Kudus yang menuntun kami sepanjang hari ini untuk berjalan di dalam kebenaran, berjalan bersama Engkau, dan jangan lepaskan kami. Buat setiap kami yang hari ini mendengar dan juga hamba-Mu, untuk kami mengisi roh kami dengan benar Bapak Tuhan Yesus, supaya Bapak Ibu Saudara yang mendengar kebenaran hari ini, kami boleh dikuatkan, kami boleh mengisi hidup kami gak sembarangan memberi makan roh kami, sehingga kami boleh kuat dan hidup kami dipimpin oleh Roh Kudus kepada segala kebenaran, mengikuti yang Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, hamba selesai bicara, tapi biarlah firman-Mu dan Roh Kudus itu terus memimpin hidup kami. Di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jangan pernah lupa kasih makan roh yang benar Bapak Ibu Saudara, dan berjalan dengan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.